Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa bi ni'mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, seperti biasa kita sama-sama ba'da salat maghrib mentadaburi hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kali ini saya akan sampaikan sebuah hadis populer baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih hadisnya, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, ila akhir hadis. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap yang dilahirkan itu 'alal fitrah, atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, Nasrani, au yumajjisani, atau kah majusi. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam Islam posisi anak yang dilahirkan itu adalah suci, fitrah. Makna fitrah ini diberikan beberapa definisi oleh para ahli bahasa, bahwa yang fitrah itu bisa dimaknai sebagai asal kejadian, sifat asal, bakat, potensi, atau bahkan suci. Oleh karena itu maka dalam Islam tidak dikenal anak haram, anak jadah, atau bahkan anak biadab. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, karena kata baginda Rasul, setiap anak yang dilahirkan adalah fitrah, suci. Ada beberapa pendapat para ulama terkait dengan makna fitrah ini. Pertama, menurut Profesor Quraisy Shihab dalam menafsirkan ayat tentang fitrah, beliau mengemukakan bahwa makna fitrah adalah permulaan penciptaan, atau penciptaan yang pertama kali tanpa ada penciptaan sebelumnya. Tidak ada contoh sebelumnya. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, makna fitrah diartikan sebagai potensi, yang bila mana potensi itu tumbuh kembang ketika terdapat sesuatu yang dapat menstimulusnya, merangsangnya. Lebih detail, Profesor Ahmad Tafsir, pakar pendidikan Islam dari UIN Bandung, mengemukakan bahwa makna fitrah adalah potensi yang dimiliki oleh seorang anak, yang bukan saja potensi menuju kebaikan, tetapi juga potensi pada posisi keburukan. Nah, maka kemudian pada konteks pendidikan orang tua terhadap anak-anak, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada beberapa teori yang dikemukakan oleh pakar pendidikan. Menurut John Locke, manusia itu, anak itu tumbuh dan berkembang secara optimal adalah karena pengaruh lingkungan.
Ini teori ini dikenal dengan teori empirisme atau kemudian dikenal juga dengan teori tabula rasa, di mana menurut John Locke anak itu tergantung bagaimana lingkungannya. Yang kedua, ada teori yang dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer dengan teori nativism, di mana menurut Arthur bahwa anak itu tumbuh dan kembang sangat dipengaruhi oleh potensi dirinya, oleh sifat bawaannya. Seperti apapun lingkungannya, jika potensi anak itu baik, asal penciptaan bakat yang dimilikinya adalah baik, maka lingkungan seburuk atau sebaik apapun tidak akan mempengaruhinya. Sementara ada teori yang mengintegrasikan, yang mengkombinasikan dua teori sebelumnya ini, yang dikenal dengan teori konvergensi, yang dikemukakan oleh William Stern. Menurut William Stern ini, bahwa anak didik, siswa itu sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor bawaan, yang kedua faktor lingkungan. Nah, hemat kami bahwa ini sejalan dengan teks hadis tadi, saudara-saudara sekalian, jamaah yang berbahagia, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu, maka kemudian kedua orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain kita memberikan pembawaan yang baik kepada anak kita karena pengaruh makanan yang kita berikan, sifat-sifat yang kita berikan, sifat-sifat bawaan, kasih sayang sejak lahir. Bahkan menurut ulama fikih itu, sebelum kita menanam itu, kita harus memastikan apakah ladang sawah kita betul-betul sawah yang subur. Kemudian setelah itu, apakah kemudian bibit yang kita tanam bibit yang baik. Lalu kemudian setelah itu dipupuk dengan pupuk yang baik, pupuk yang halalan thayyibah, maka hampir dipastikan tanaman yang akan tumbuh adalah tanaman yang baik, tanaman yang bagus. Oleh karena itu, dua pengaruh ini, baik potensi asal maupun lingkungan, sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Jangan-jangan William Stern ini mempelajari hadis baginda Rasulullah. Sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa semua yang datang dari baginda Rasulullah adalah sesuatu yang baik. Hadis ini berkedudukan sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dalam posisi hadis adalah imam utama dalam meriwayatkan hadis. Beliau wafat 251 Hijriah, murid utama dari Imam Ahmad ibnu Hambal, bernama asli Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Nisbah Al-Bukhari ini nisbah dari tempat kelahirannya, Bukhara, yang ada di negeri Samarkand, sekarang Kazakhstan. Nah, yakin kita bahwa semua yang datang dari baginda Rasul adalah kebaikan, maka Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa kita bersyukur terlahir dari keluarga yang baik, ayah ibu kita memberikan nafkah yang baik, kemudian kita tinggal dididik dengan lingkungan yang baik. Syukur alhamdulillah. Demikian juga semestinya kita terhadap anak-anak kita. Syukur kita yang sudah berkeluarga, maka pupuklah anak-anak kita dengan pupuk yang halalan thayyiban. Kita didik dengan pendidikan yang baik, dan syukur alhamdulillah pula kita ada di lingkungan muslim yang baik. Bagi adik-adik yang masih lajang, maka persiapkanlah diri kalian untuk mencari sawah ladang yang baik, yang subur, kemudian kelak akan ditanam dengan bibit yang baik, dipupuk dengan pupuk yang baik, sehingga akan menghasilkan anak yang baik, tanaman yang baik, anak yang baik, sehingga kemudian terbentuklah apa yang dicita-citakan dalam Islam, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian
penjelasan sekilas hadis Al-Bukhari pada penelusuran di posisi 1296. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat diri saya sendiri dan buat kita semua. Yang baik, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang semata-mata karena kebodohan dari saya sendiri. Demikian sekali lagi, terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.